Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar everyone? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan bahagia selalu. Bersama Dina di sini yang akan membahas tentang dunia perhafidohan. Jadi aku bakal kenalin diri aku dulu biar kalian gak ngerasa penasaran. Kok bisa sih manusia berisik ini bahas tema berat seputar ngapalin Quran? Dia belajar di mana ya? Dia punya kompetensi apa sampai berani ngomongin hal ini? Dan mungkin ada berbagai banyak pertanyaan di benak kalian tentang ngapain aku bahas tentang dunia ngapalin Quran di podcast ini. Jadi kenalin, nama aku Dina Fitria. Aku udah nyelesain hafalan Quran aku di pesantren Dar Al-Furqon Kudus, Jawa Tengah, yang biasa oleh Abah Abdul Basit. Halo santri Dafu, assalamualaikum guys. Selanjutnya beberapa kali tabarukan di Anadowah Kulon Progo, Yogyakarta, sama kum juga Jogja. Hai. Dan semoga Allah kasih kesempatan tabarukan di berbagai pesantren hebat di Indonesia atau mungkin di luar negeri. Aduh, aku juga berharap semoga bisa upgrade hafalan menuju qiraah sab'ah atau asyroh atau yang lebih, misal sekalian ilmu tafsir hadisnya, amin. Halu banget, orang satu Quran aja udah pusing, astagfirullah, masya Allah. Mungkin ini aneh banget bagi kalian untuk nge-share doa atau harapan di platform yang siapapun bisa dengar. Tapi bagi aku perkataan positif itu membuat aku ngerasa ngedapetin positive vibes. Jadi hari ngerasa lebih riang, mood lebih stabil, kayak jauh lebih bahagia aja kalau ngomongin hal-hal yang positif. Ada pepatah mengatakan perkataan adalah doa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Doa aja kan sebanyak mungkin, siapa tahu salah satu doa kalian terkabul di lain waktu pada keadaan yang tidak terduga. Aku tuh sering banget terheran-heran ketika suatu hari hal baik datang dalam hidup aku. Terus aku kayak ingat, kayaknya dulu aku pernah doa kayak gini. Padahal udah bener-bener lupa, udah kayak angin lalu. Terus tiba-tiba terkabul. Jadi rasanya tuh masya Allah banget. Keren banget sih efek kalimat positif dan doa. Jadi banyak-banyakin doa ya guys. Hindari kalimat-kalimat negatif, bahkan sekecil berprasangka negatif. Sungguh harus banget dihindari, apalagi overthinking, mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi dengan cara negatif. Jangan banget. Hiduplah dengan sangat bahagia. Memang kesedihan, cobaan, kekecewaan kerap datang, silih berganti, enggak berhenti-berhenti. Namun hati kita memiliki kendali penuh memilih akan tenggelam dalam kesedihan, kegelapan, atau segera bangkit untuk menemukan cahaya atau kebahagiaan. Aduh, tadi aku mau bahas apa sih? Jadi panjang banget prolognya, maaf ya. Di podcast kali ini aku bakal bahas tentang gimana cara ngafalin Quran meski terpaksa. Duile, nanti mainstream banget ya kan. Biasanya tuh orang-orang solihah banget yang pada ngafalin. Ya kali orang terpaksa ngapalin, ngapain orang ngafalin Quran juga cuma sunnah ya kan. Ya tapi gimana sih, ada loh orang-orang yang terpaksa. Menurut kalian mungkin gak orang yang terpaksa ngapalin bisa mencapai hatam? Bisa gak sih orang yang gak suka, gak ikhlas, atau tadi maksud aku terpaksa tapi ngapalin? Jawabannya adalah sangat mungkin, karena aku adalah salah satu penghafal Al-Quran yang Masya Allah sangat beruntung, Alhamdulillah. Karena pada awalnya aku terpaksa banget ngapalin karena tuntutan orang tua.
Jadi ibu aku seorang hafidhoh yang pastinya mengharapkan keturunannya juga menjadi ahlul Quran. Dulu super tertekan banget. Jadi aku lulus SMA kayak bener-bener buntu, daftar PTN gak lulus, mau ambil PTS kayak gimana gitu. Gak tahu sih dulu kenapa aku mikirnya PTS tuh gak keren. Tapi finally sekarang tuh aku emang kuliah di PTS, jadi ya aku gak nyesel kok, PTS tetap bagus. Tapi nggak tahu kenapa dulu tuh PTN keren banget, nggak tahu, nggak ada alasannya, pokoknya jangan nanyain itu. Oke. Selanjutnya aku jadi mikir kan, nggak lanjut belajar atau kuliah nanti takut disuruh miara kambing, ntar kalau dijodohin gimana sama aki-aki, masih kecil udah nikah, serem juga, pokoknya suram banget. Akhirnya aku mutusin minta masuk pesantren, ngafalin aja biar kayak aman aja gitu. Tapi pikiran aku sesimpel biar nggak disuruh miara kambing. Bodoh banget emang. Gak taunya di pesantren nggak boleh bawa gadget, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada keluar pondok refreshing, nggak ada. Kalau mau keluar pondok ya harus sakit atau minimal pura-pura sakit. Tapi nggak boleh dicontoh ini, nggak boleh pura-pura sakit, harus jujur. Oke. Jadi satu-satunya refreshing, nggak satu-satunya, ada beberapa jenis refreshing, yaitu rebahan. Boleh rebahan di sana, baca buku sama gibahin teman. Astagfirullah, nggak boleh gibah. Oke, salah, bukan gibah tapi diskusi. Jadi ngomongin sesuatu dengan cara yang positif. Oke, kalau gibah kan kesannya negatif, nggak boleh kayak gitu. Tapi bahasanya lucu ya, gibah, gemes gitu loh, nggak tahu sih. Habis itu aku kayak ya jalanin aja, ngafalin sebisanya. Jadi di dalam pesantren, ketika kalian memutuskan untuk ngafalin, kalian harus banget memiliki tujuan. Buat apa ngafalin? Kapan proses ngafalinnya berakhir? Harus punya target yang berprogres, bukan yang jalanin aja tapi intinya pasrah doang, kayak air mengalir pasrah gitu. Bisa 10 tahun nanti kalau kamu kayak gitu. Harus punya semangat, at least semangat segera nggak mondok lagi, biar emosi, kesel, kepaksa ada hasilnya. Udah sakit hati nggak berhasil, kan nanti malah double sakitnya. Nanti seiring berjalannya waktu pasti niat kamu akan terupgrade. Ya kali mungkin kamu berusaha untuk segera keluar dari pondok biar bisa kuliah, biar bisa hangout, biar bisa hidup normal kayak orang-orang lainnya. Nanti mungkin kamu bisa upgrade niatnya biar nyenengin orang tua. Bisa jadi nanti upgrade-nya biar karena lillahi ta'ala. Gak ada yang tahu. Kita tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki niat yang semakin hari semakin baik. Jadi tetap semangat. Selanjutnya, misal kamu mutusin buat ngafalin Quran, maju terus, pantang mundur sebelum khatam, pantang nyerah sebelum mungkin. Jadi kalau kamu ngafalin cuma buat coba-coba, misal ya kali mampu lanjut kalau nggak bisa ngafalin ya ikhlasin. Maksudnya kayak mau coba-coba aja, nggak bisa kayak gitu konsepnya, karena kamu bakal buang-buang waktu. Percaya nggak kalau jagain hafalan 30 juz lebih mudah dari jagain juz 30 doang. Aku tuh banyak banget punya temen yang mohon maaf nyerah ngafalin, dan kebanyakan mereka kehabisan semangat untuk ngafalin. Karena apa? Karena kalau seorang hafidh-hafidh yang memiliki hafalan 30 juz, mereka akan sayang banget buat ngelupainnya, karena udah setebel itu, sekeras itu mereka berjuang, gak mungkin semudah itu juga pengen ngelupain. Udah jadi mantan aja, mantan penghafal biasanya kayaknya gak mungkin deh. Tapi misalnya kalau hafalannya dikit kan bisa kayak punya perasaan menunda-nunda, besok aja ngafalinnya, toh juga dikit kok hafalannya, bisa aku jaga. Akhirnya menunda-nunda jadi hilang semua, ambiar deh. Tapi alasan berhenti ngafalin itu
ada beberapa hal yang sangat mendesak ya. Kita nggak bisa ngejudge seseorang yang nggak selesai hafalannya dengan sembarangan. Bisa jadi karena alasan IQ-nya, finansial, kesehatan, atau keluarga. Ada banyak hal yang mungkin membuat mereka harus banget berhenti. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki alasan mendesak seperti yang aku contohin tadi, semangat, karena banyak orang di luar sana iri dengan posisi kalian dan berharap banget untuk kembali mengulang waktu agar memiliki kesempatan untuk ngapalin. Oke, tapi ada beberapa di antara mereka yang hanya bisa iri karena mager aja. Maksudnya, iya aku pengen ngapalin tapi kayaknya aku nggak bisa. Kayak gitu kan, itu mager ya. Nggak tahu deng, nggak tahu aku pikiran mereka. Mohon maaf. Pokoknya semangat lah ya, semangat terus meski nggak ada yang nyemangatin, tapi aku di sini hadir buat nyemangatin kalian. Ada satu fun fact. Tahu nggak sih, misal kita nggak sampai finish hatam, lingkungan sosial bakal sulit mengidentifikasi kamu. Apakah kamu seorang hafid tapi kok belum hatam? Kalau enggak hafid tapi kok pernah ngafalin, pernah nyantri. Jadi saran aku lanjutkanlah hafalan kalian setelah keadaan yang mungkin sulit itu mereda. Jadinya pokoknya perjuangin sampai titik darah penghabisan. Worth it banget kok. Al-Quran itu bakal ngelindungin kalian, bakal membuat hati kalian terasa cukup dengan Al-Quran itu. Aku kasih tahu ya, jadi bapak aku tuh usianya 60 tahunan. Beliau juga masih berjuang untuk khatam. Beliau saat ini hafalannya di Al-Baqarah, tapi udah di juz kedua, dan mohon doanya agar dia tetap semangat, istiqomah sampai titik darah penghabisan, enggak nyerah. Amin. Jadi nggak ada kata terlambat asal kita mau berusaha. Bismillah. Semoga Allah menolong kita semua. Amin. Terus gimana cara aku naklukin ayat tanpa cinta atau ketertarikan? Jawabannya adalah just do it. Do your best and pray. Karena aku sadar perasaan tidak mencintai Al-Quran itu terasa sangat tidak benar. Kayak iblis banget sih. Manusia macam apa yang tidak mencintai Al-Quran yang begitu suci? Astagfirullah aku. Jadi kayak aku mau mencintainya, tapi aku gak tahu kenapa, gak cinta aja. Jadi kayak bingung. Akhirnya kayak aku kayak ngerasa apa ya, nyalain diri aku sendiri kan. Jadi gimana sih kok gak cinta? Apa yang salah dalam diri aku hingga aku tuh tertutup mata hatinya untuk mencintai Al-Quran? Kemudian aku kayak doa ke Allah, benar-benar doa, minta dibukakan pintu hati aku, minta agar aku bisa mencintai Al-Quran. Di dalam kegalauan kamu menghadapi lika-liku dalam menghafalkan Al-Quran, ada ayat yaitu Al-Baqarah ayat 153 yang menjelaskan kalau kamu lagi stres, galau, lagi ambyar, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelipur laramu. Gimana ya ayatnya? Kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shabri wash-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Aku bakal ngasih tahu kamu kalau sebenarnya aku ngerasa kesemsem sama Al-Quran tuh ketika udah nyampe hafalan ke juz 15. Jadi udah setengah Quran, baru ngerasa nyaman, baru ngerasa sayang, terus ngejalaran soko kulino banget kan. Dan rasanya tuh aneh banget. Maksudnya
pas udah selesai juz 15 tuh kayak gile, aku udah ngapalin setebel ini, kayak aku tuh udah bertahan sejauh ini loh, kayak langsung jatuh cinta gitu aja, nggak ada alasan sih. Kayak aku ngerasa ngehargain diri aku sendiri, terus jadi sayang sama Al-Quran kayak gitu. Baru setengah aja udah senang banget, apalagi full pasti extremely happy banget kan. Kayaknya cuap-cuapnya ini terlalu panjang ya, maaf ya Allah. Semoga kalian gak bosen dengerin suara gak jelas aku. Semoga kalian dapat manfaat. Nanti di podcast selanjutnya insya Allah aku bakal kupas tuntas gimana cara ngafalin Quran. Semoga hal itu membuat kamu termotivasi untuk menjadi ahlul Quran ya. Barakallahu fikum. See you on next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.